Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penutupan sidang paripurna telah selesai digelar dengan agenda pelantikan PAW dari laporan Komisi 11 DPR RI. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Putri Lukman langsung dari gedung DPR. Selamat siang Putri, apa saja yang disampaikan dalam sidang paripurna hingga siang hari ini? Ya Widya, penutupan masa sidang keempat tahun 2015-2016 telah selesai digelar. Memang pada rapat paripurna kali ini sangat sepi anggota, namun dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR RI dan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Pada agenda paripurna kali ini diawali dengan pelantikan PAW 3 anggota DPR RI. Yang pertama adalah Abdul Halim dari fraksi P3, Syed Abu Bakar dari fraksi Demokrat, dan Muhtamar Topo dari fraksi Hanura. Yang kedua dilanjutkan dengan laporan dari Komisi 11 mengenai fit and proper test dari KAP atau Kantor Akuntan Publik yang mereka adalah fungsinya dibentuk atau dipilih dari Komisi 11 untuk mengawasi kinerja BPK. Yang menarik dalam rapat paripurna hari ini Widya, 2 target dari DPR RI untuk menyelesaikan 2 RUU dan undang-undang juga tidak selesai, bahwa DPR RI menargetkan 2 target undang-undang ini selesai, diantaranya adalah mengenai revisi undang-undang pilkada yang tidak selesai pada masa sidang kali ini dikarenakan masih alot pembahasan mengenai syarat calon independen dan juga syarat calon partai politik. Fraksi masih meminta untuk syarat calon partai politik ini diturunkan pada angka 20 hingga 25%, sedangkan mengenai RUU teks amnesti ini masih baru saja dibentuk kemarin adalah panja dari pemerintah dan juga DPR, hingga Presiden Joko Widodo pun sudah menyiapkan jika RUU teks amnesti ini tidak selesai akan dikeluarkannya PP ataupun juga Perpu. Namun meski target ini tidak sampai pada masa penutupan sidang kali ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin masih optimis akan selesai 2 pembentukan undang-undang ini pada awal masa sidang yang direncanakan pada 17 Mei 2016. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin atau dalam pernyataannya di rapat paripurna. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini dapat bersama-sama hadir dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun sidang 2015-2016. Masa sidang ini telah berlangsung sejak tanggal 6 April 2016 hingga hari ini tanggal 29 April 2016. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan DPR pada masa sidang 4 tahun 2015-2016. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah menyusun rancangan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Selain itu, DPR juga telah memutuskan RUU usul DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. DPR juga terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan akan disahkan pada bulan Mei 2016. Terkait dengan RUU tentang paten, tentang merek, tentang minuman beralkohol, akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang 5 yang akan datang. DPR juga sedang melakukan penyusunan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU yang menjadi prioritas. Sementara ada 2 RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi dan 5 RUU yang masih menunggu surat Presiden. Selanjutnya, DPR juga telah melakukan pembahasan atas RUU tentang pengampunan pajak dan sudah sampai pada tahap pembentukan panja. Memahami sangat pentingnya RUU ini, rapat-rapat panja akan dilaksanakan pada masa reses dan menjadi prioritas pengambilan keputusan pada awal masa sidang yang akan datang.
Ya Putri, berdasarkan laporan Anda, peserta dari sidang paripurna ini terbilang sedikit. Namun apakah ada interupsi yang terjadi? Bila ada, apa saja interupsi yang sempat disampaikan dalam sidang paripurna? Putri. Ya memang Widya, dalam rapat paripurna hari ini memang sangat sepi anggota, hanya ada beberapa instruksi, dan yang menarik dalam instruksi kali ini adalah disampaikan dari Ansori Siregar yang merupakan anggota Komisi 9 dari fraksi PKS yang menyatakan bahwa untuk pimpinan DPR RI untuk segera melantik Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifah untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah, namun dalam pernyataannya tadi langsung dibantahkan oleh pimpinan rapat paripurna kali ini, yakni Taufik Kurniawan, yang mengatakan bahwa hak tersebut sudah diserahkan kepada tim Biro Hukum DPR RI untuk mengkaji bagaimana nantinya pergantian, meski dari fraksi PKS mengatakan bahwa ini merupakan wewenang fraksi, namun dari DPR RI atau pimpinan mengatakan akan diserahkan langsung ke tim Biro Hukum apakah laporannya sudah sesuai, bagaimana pengkajian untuk pergantian Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifah yang diberikan waktu selama waktu 3 minggu atau pada awal masa sidang berikutnya, yakni 17 Mei 2016. Tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin bahwa dari awal masa sidang berikutnya akan sudah disiapkan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan mengenai 15 RUU prioritas. Dan Widya, reses atau masa reses ini akan berlangsung pada esok hari, yakni tanggal 30 April 2016 hingga 17 Mei 2016. Widya. Baik, terima kasih rekan Putri Lukman melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru yaitu anggota Komisi 5 DPR Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Andi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap korupsi pembangunan sarana infrastruktur di Kementerian PUPR. Kasus ini merupakan pusaran dari suap kasus Damayanti Wisnu Putranti. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan penetapan korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR. Dan Andi diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan Jalan Maluku di bawah Kementerian PUPR. Andi diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Qoir selaku pelaksana proyek pembangunan jalan di Maluku dan juga Maluku Utara. Abdul Qoir sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama. Selain Andi Taufantiro, KPK juga telah menetapkan tersangka yaitu 2 anggota Komisi 5 DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi 2 orang tersangka. Mereka adalah ATP, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019. Dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 9 Maluku. Jakarta terus bergulir, Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat menghentikan proyek reklamasi ini. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Polemik seputar proyek reklamasi di Teluk Jakarta terus bergulir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi ini. Senada dengan Susi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Khairun menyatakan ada sejumlah masalah dalam reklamasi Teluk Jakarta, termasuk masalah terkait hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara parsial. Dampak terhadap lingkungan di sana ini kan sangat integrated gitu ya, sangat kompleks, sehingga penyelesaian dan tinjauan terhadap aspek legalnya juga sangat kompleks gitu. AMDAL misalkan tidak bisa dibuat AMDAL parsial, pulau A AMDALnya sendiri, pulau B AMDALnya sendiri, pulau C nggak bisa karena ini kawasan strategis nasional, harus dibuat AMDAL regional karena satu dan lainnya terkait
mempengaruhi terhadap sistem daratan yang ada dan sangat berpengaruh terhadap sistem perairan laut di sana. Untuk meredakan polemik seputar reklamasi di Teluk Jakarta ini, Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat meminta pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama agar silang pendapat tidak terus terjadi. Ketemulah, ngobrol lah, diskusi lah, untuk menyinkronkan supaya ada kepastian. Bu Susi, Bu Siti Nurbaya, ya, kemudian kita begitu ya, kita bicara sama-sama ada kepastian. Nggak terbang ambing macam-macam dan tidak gaduh gitu loh, ngomong lah gitu ya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak pengembang, DPRD DKI, maupun dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Ya, keterangan-keterangan itu kan sebenarnya kan masih apakah mereka itu ada hubungannya dengan proses suap menyuap ini yang antara Sanusi dengan yang sudah ditetapkan tersangka itu, apakah mereka ikut ambil bagian dalam proses itu. Sedangkan hasilnya karena masih didalamin terus ya, kami mudah-mudahan minggu depan kali. Kasus seputar reklamasi Teluk Jakarta muncul setelah adanya operasi tangkap tangan KPK yang menciduk Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang kini telah menjadi tersangka. Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT APL Aris Manwijaya dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mengemuka setelah adanya perbedaan antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan data yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan lokasi tanah dan nilai jual objek pajak dalam proses jual belinya. Ya, BPK yang sempat melaporkan hal ini ke Presiden membuat Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami sore lalu, Kepala BPK Hari Azhar Aziz mendatangi Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo dalam rangka melaporkan hasil audit BPK terhadap sejumlah instansi pemerintahan selama 2 semester terakhir di tahun 2015. Laporan tersebut juga meliputi hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saat ditemui di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pelaporan yang dilakukan Azhar kepada Presiden. Basuki atau Ahok menuding audit yang dilakukan BPK menyalahi prosedur sehingga hasilnya pun patut dipertanyakan. Satu, dia bilang kenapa kerugian NJOP tidak sesuai. Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang menentukan zonasi siapa? Dari pusat. Terus alamatnya nggak sesuai. Yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa? BPN. Jadi terus apalagi yang disembunyikan? Kepres 40 tahun 2014 yang boleh beli di bawah 5 hektar itu dihilangkan oleh BPK. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini gitu loh. Adanya 2 sertifikat kepemilikan lahan sumber waras dibenarkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta Barat. Namun sertifikat yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan Pemprov DKI adalah yang memiliki hak guna bangunan dengan nomor 2878. Nah, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36,410 meter. Nah, itu dikembalikan di posisi itu. Berarti nanti dipasang batas baru sesuai luas yang dijual. Kasus pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir mengalami penyimpangan kini masih diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyatakan sangat hati-hati dalam mengusut kasus ini. Makanya itu kalau untuk kehati-hatian mestinya sebelum
sebelum dibeli sesuai dengan NJOP mungkin tanya kepada, karena ada masyarakat appraisal, apakah memang harganya bergerak secara cepat dari harga yang kemarin ditawarkan oleh Ciputra ke NJOP, itu juga pertanyaan. Itu yang termasuk yang kita dalami. Adanya perbedaan tafsir dalam nilai jual objek pajak atau NJOP sumber waras dari BPK RI dan Pemprov DKI Jakarta membuat KPK terus mendalami dan memeriksa sejumlah saksi secara intensif. KPK tidak mau gegabah dan meminta masyarakat memberi ruang bagi KPK menyelidiki kasus yang menyita perhatian publik ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purbaka melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siminghui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki 1 surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara yaitu senilai 191 miliar rupiah karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013 dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan PT CKU ini pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga Rp15.500.000. Dan ini yang menarik Zilvia dan juga Iqbal karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Rumah Sakit Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit
Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK, sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini, dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih maksud kami 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Dosen Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras, Jakarta. Ke informasi lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempertanyakan kesepakatan Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek reklamasi Jakarta. Menurut Ahok, reklamasi Pantai Utara Jakarta selama ini memiliki dasar hukum yang jelas. Silang pendapat soal izin reklamasi Pantai Utara Jakarta terus bergulir. Kesepakatan Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan reklamasi Pantai Utara Jakarta dipertanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok menyebut selama ini pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Ahok justru mempertanyakan keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membatalkan reklamasi, termasuk dengan membuat undang-undang. Oh, silakan aja, kalau dia keluarkan undang-undang, mereka keluarkan undang-undang, itu mesti sama dengan Presiden, lalu menghentikan itu, undang-undang juga bisa diuji ke MK. Toh, yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha. Hati-hati juga nih, kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Sekarang Bu Susi berani nggak batalin reklamasi? Makanya kita tunggu aja, aku mau nurut-nurut aja. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Oswar Muazin Mungkasa, mengatakan pembangunan 17 pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta baru bisa dihentikan jika Kepres nomor 52 tahun 1995 dicabut. Dasar hukumnya tadi Kepres 5295 dicabut nggak? Enggak. Kalau ada kesepakatan itu, kita menghormati kesepakatan itu. Tapi kan kami pemerintah daerah kan harus ada ada legalnya kan untuk menghentikan kegiatan itu. Jadi sekarang sebenarnya yang namanya reklamasi tetap berjalan sepanjang izin pelaksanaannya tetap nggak dicabut ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat antara Menteri KKP dan Komisi 4 DPR disepakati bahwa proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dihentikan. Sangat integrated gitu ya, sangat kompleks, sehingga penyelesaian dan tinjauan terhadap aspek legalnya juga sangat kompleks gitu. AMDAL misalkan, tidak bisa dibuat AMDAL parsial, Pulau A AMDALnya sendiri, Pulau B AMDALnya sendiri, Pulau C, nggak bisa karena ini kawasan strategis nasional, harus dibuat AMDAL regional. Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terus menjadi sorotan pasca terungkapnya praktek suap dalam pembahasan Raperda reklamasi. Setelah menangkap 3 orang dari kalangan DPRD dan pengembang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga terus mengembangkan penyidikan kasus ini. Tim Liputan, Metro TV. Ratusan kader Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan pagi ini menjalani pemeriksaan urin di kantor DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Humaira Balkis dari kantor Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem di Makassar. Balkis, bagaimana jalannya proses pemeriksaan urin untuk seluruh kader Partai Nasdem di Sulawesi Selatan? Apa sebenarnya latar belakang pemeriksaan urin ini? Iqbal, perwakilan dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kasih Pemberdayaan Masyarakat Ishak Iskandar dan beberapa orang lainnya baru saja tiba di kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan untuk memeriksa ratusan kader Partai Nasdem yang saat ini sedang melakukan rapat koordinasi.
Ada 280 orang kader Partai Nasdem yang pagi ini akan menjalani pemeriksaan urin, yaitu 203 orang pengurus DPW dan DPD Sulawesi Selatan dan 77 orang anggota DPRD Sulawesi Selatan fraksi Partai Nasdem. Pemeriksaan urin ini sebenarnya tidak diketahui oleh seluruh peserta karena sebenarnya agenda pertemuan di DPW Nasdem pagi ini adalah untuk menggelar rapat koordinasi DPD dan anggota DPRD Partai Nasdem. DPW Partai Nasdem memang bekerja sama dengan BNN Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan urin bagi seluruh kader yang hadir di rapat koordinasi pagi ini. Agenda pagi ini adalah komitmen dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan untuk mengembangkan program kader anti narkoba sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi partai terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan. Partai Nasdem menilai bahwa narkoba adalah musuh publik yang dapat merusak bangsa dan pemeriksaan urin pagi ini adalah komitmen Partai Nasdem untuk memerangi narkoba, maka seluruh kader Partai Nasdem harus bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tidak terbatas pada pengurus wilayah dan anggota DPRD-nya saja, tetapi juga seluruh pengurus di setiap level kepengurusan. Berdasarkan data dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan, peredaran narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan sangat parah, khususnya narkoba yang masuk di Kota Makassar. Baru-baru ini saja BNNP Sulsel menemukan ada narkoba jenis baru berupa cairan biru yang beredar di Kota Makassar. Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan tersebar mulai dari pusat kota sampai pelosok desa. Penduduk dari berbagai usia dan dengan latar belakang dari berbagai profesi seperti petani, pengusaha, politikus, mahasiswa, bahkan oknum polisi dan TNI. Dengan adanya pemeriksaan urin ini dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi Indonesia anti narkoba kepada seluruh kader serta pemilihan duta anti narkoba Partai Nasdem Sulawesi Selatan, diharapkan kader Partai Nasdem dapat membawa semangat anti narkoba ke lingkungan yang lebih luas lagi hingga akhirnya Indonesia bersih bebas narkoba dapat terwujud. Iqbal. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dari sidang pra-peradilan Lanyala Mataliti. Temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut akan segera dikirim ke Komisi Yudisial Pusat untuk diselidiki. Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur mengaku menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam sidang pra-peradilan Lanyala Mataliti atas status tersangkanya di kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2012. Selama mengawasi sidang pra-peradilan Lanyala, Komisi Yudisial mengaku menemukan sejumlah kejanggalan sikap hakim. Di antaranya saat menghadapi perdebatan antara pemohon dan termohon dalam menyikapi saksi fakta, serta putusan hakim yang dinilai banyak pihak telah masuk ke pokok perkara. Sejumlah temuan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Yudisial Pusat untuk dipelajari dan disimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran kode etik hakim pada sidang pra-peradilan tersebut. Kalau secara kasat mata mungkin tidak ada ya secara eksplisit, hanya mungkin ketika para pihak termohon maupun pemohon beradu argumen soal pengajuan saksi fakta dan sebagainya, tentu itu hal-hal yang menjadi bagian analisis yang akan kami lakukan. Pasca putusan hakim yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Lanyala Mataliti, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan Lanyala Mataliti sebagai tersangka dan mengeluarkan sprindik baru pada tanggal 12 April. Dalam sidang, penyidik Kejati Jatim akan membuktikan bahwa pemanggilan dan penetapan tersangka Lanyala sudah sesuai prosedur. Mulai sekarang kami ingin mengembalikan semuanya kepada sesuai dengan aturan yang ada, benar-benar aturan yang ada, tidak salah kaprah lagi seperti kemarin. Pra-peradilan membongkar bukti dan segala macam, putusan hakim juga mempertimbangkan pokok perkara. Sekarang kami ingin mengembalikan semuanya ke peraturan-peraturan dasar. Kalaupun ini pra-peradilan, kami nggak mau bicara lagi masalah buktinya kapan atau segala macam. Kami akan tunjukkan bahwa semua sudah sesuai prosedur termasuk penetapan tersangka ini. Dengan dikeluarkannya sprindik baru, pihak Kejati Jatim akan kembali melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi pada Jumat besok. Selain mengeluarkan sprindik baru, Kejati Jatim juga telah mengirimkan surat permohonan pencekalan terhadap Lanyala Mataliti ke pihak imigrasi. Tim Liputan Metro TV. Nama mengklaim pihaknya telah membongkar 2 proyek pembangunan apartemen milik perusahaan properti PT ASG. Ahok juga akan membongkar proyek apartemen lain yang juga melanggar peraturan.
Proyek pembangunan apartemen milik PT ASG yang terletak di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat serta kawasan Fatmawati Jakarta Selatan telah dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov mengaku telah berulang kali melayangkan surat peringatan namun tidak digubris sehingga pembongkaran kedua apartemen milik PT ASG ini terpaksa dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjelaskan pembongkaran dikarenakan pembangunan proyek menyalahi aturan terkait zonasi wilayah ataupun koefisien luas bangunan yang mengatur tentang ketinggian bangunan. Ahok menambahkan pihaknya juga akan membongkar proyek pembangunan apartemen milik ASG lainnya yang terletak di kawasan Kedoya, Jakarta Barat karena telah melanggar koefisien lantai bangunan atau KLB yang sebelumnya ditetapkan. Saya udah bongkar 2 proyek Agung Sedayu Group. Satu di Kemayoran, apartemen. Kemarin, saya udah peringatin dia masih bandel, kita bongkar di Fatmawati. Nah ini saya lagi mau bongkar lagi di Kedoya, apartemen. Udah dijual, melebihi KLB. Kalau dia melebihi KLB, kalau di daerah yang boleh naik KLB, dia mau bayar denda, saya nggak bongkar, boleh. Tapi kalau memang nggak boleh naik, saya bongkar. Terus kamu udah jual gimana? Ya kamu balikinlah duit orang, kamu beli balik, saya bongkar. Ya, sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz memastikan lembaganya bekerja profesional dalam mengaudit pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Meski RL Sumber Waras dan Badan Pertanahan Nasional menyebut lokasi lahan ada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta, Hari tetap bersikukuh lokasinya justru ada di Jalan Tomang, Jakarta. Di wilayah yang saya kira sudah jelas, jadi tidak usah lagi dipertanyakan. Hasil BPK itu seperti itu, sudah profesional. Jadi biarkanlah ini ya kalau kecuali kita mau menikmati drama ini di media-media, silakan, nggak apa-apa. Daripada kita nonton sinetron kan, lebih baik nonton ini kan. Ikut ambil bagian dalam proses itu. Sedangkan hasilnya karena masih didalamin terus ya, kami mudah-mudahan minggu depan kali. Kasus seputar reklamasi Teluk Jakarta muncul setelah adanya operasi tangkap tangan KPK yang menciduk Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang kini telah menjadi tersangka. Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT APL Arisman Wijaya dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mengemuka setelah adanya perbedaan antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan data yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan lokasi tanah dan nilai jual objek pajak dalam proses jual belinya. Ya, BPK yang sempat melaporkan hal ini ke Presiden membuat Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kamis sore lalu, Kepala BPK Hari Azhar Aziz mendatangi Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo dalam rangka melaporkan hasil audit BPK terhadap sejumlah instansi pemerintahan selama 2 semester terakhir di tahun 2015. Laporan tersebut juga meliputi hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saat ditemui di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pelaporan yang dilakukan Azhar kepada Presiden. Basuki atau Ahok menuding audit yang dilakukan BPK menyalahi prosedur sehingga hasilnya pun patut dipertanyakan. Satu, dia bilang kenapa kerugian NJOP tidak sesuai. Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang menentukan zonasi siapa? Dari pusat. Terus alamatnya nggak sesuai. Yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa? BPN. Jadi terus apalagi yang disembunyikan? Kepres 40 tahun 2014 yang boleh beli di bawah 5 hektar itu dihilangkan oleh BPK. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini gitu loh.
Adanya 2 sertifikat kepemilikan lahan sumber waras dibenarkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta Barat. Namun sertifikat yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan Pemprov DKI adalah yang memiliki hak guna bangunan dengan nomor 2878. Itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36,410 meter. Ya itu dikembalikan di posisi itu. Berarti nanti dipasang batas baru sesuai luas yang dijual. Kasus pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang disinyalir mengalami penyimpangan kini masih diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyatakan sangat hati-hati dalam mengusut kasus ini. Makanya itu kalau untuk kehati-hatian mestinya sebelum dibeli sesuai dengan NJOP mungkin tanya kepada, karena ada masyarakat appraisal, apakah memang harganya bergerak secara cepat dari harga yang kemarin ditawarkan oleh Ciputra ke NJOP. Itu juga pertanyaan, itu yang termasuk yang kita dalami. Adanya perbedaan tafsir dalam nilai jual objek pajak atau NJOP sumber waras dari BPK RI dan Pemprov DKI Jakarta membuat KPK terus mendalami dan memeriksa sejumlah saksi secara intensif. KPK tidak mau gegabah dan meminta masyarakat memberi ruang bagi KPK menyelidiki kasus yang menyita perhatian publik ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purbaka melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siminghui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 posisi Fahri Hamzah, namun dalam pernyataannya tadi langsung dibantahkan oleh pimpinan rapat paripurna kali ini yakni Taufik Kurniawan yang mengatakan bahwa hak tersebut sudah diserahkan kepada tim Biro Hukum DPR RI untuk mengkaji bagaimana nantinya pergantian meski dari fraksi PKS mengatakan bahwa ini merupakan wewenang fraksi, namun dari DPR RI atau pimpinan mengatakan akan diserahkan langsung ke tim Biro Hukum apakah laporannya sudah sesuai bagaimana pengkajian untuk pergantian Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifah yang diberikan waktu selama waktu 3 minggu atau pada awal masa sidang berikutnya yakni 17 Mei 2016. Tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin bahwa dari awal masa sidang berikutnya akan sudah disiapkan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan mengenai 15 RUU prioritas. Dan Widya, reses atau masa reses ini akan berlangsung pada esok hari, yakni tanggal 30 April 2016 hingga 17 Mei 2016. Widya. Baik, terima kasih rekan Putri Lukman melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru yaitu anggota Komisi 5 DPR Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Andi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap korupsi pembangunan sarana infrastruktur di Kementerian PUPR. Kasus ini merupakan pusaran dari suap kasus Damayanti Wisnu Putranti. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan penetapan korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR dan Andi diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan Jalan Maluku di bawah Kementerian PUPR.
Andi diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Qoir selaku pelaksana proyek pembangunan jalan di Maluku dan juga Maluku Utara. Abdul Qoir sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama. Selain Andi Taupantiro, KPK juga telah menetapkan tersangka yaitu 2 anggota Komisi 5 DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi 2 orang tersangka. Mereka adalah ATP, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019. Dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 9 Maluku. Jakarta terus bergulir, Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat menghentikan proyek reklamasi ini. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Polemik seputar proyek reklamasi di Teluk Jakarta terus bergulir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi ini. Senada dengan Susi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Khairun menyatakan ada sejumlah masalah dalam reklamasi Teluk Jakarta, termasuk masalah terkait hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara parsial. Dampak terhadap lingkungan di sana. Ini kan sangat integrated gitu ya, sangat kompleks, sehingga penyelesaian dan tinjauan terhadap aspek legalnya juga sangat kompleks gitu. AMDAL misalkan, tidak bisa dibuat AMDAL parsial, Pulau A AMDALnya sendiri, Pulau B AMDALnya sendiri, Pulau C nggak bisa karena ini kawasan strategis nasional, harus dibuat AMDAL regional. Karena satu dan lainnya terkait, mempengaruhi terhadap sistem daratan yang ada, dan sangat berpengaruh terhadap sistem perairan laut di sana. Untuk meredakan polemik seputar reklamasi di Teluk Jakarta ini, Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat meminta pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama agar silang pendapat tidak terus terjadi. Ketemu lah, ngobrol lah, diskusi lah, untuk menyinkronkan supaya ada kepastian. Bu Susi, Bu Siti Nurbaya, ya, kemudian kita begitu ya, kita bicara sama-sama ada kepastian, nggak terbang ambing macam-macam dan tidak gaduh gitu loh, ngomong lah, gitu ya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak pengembang, DPRD DKI, maupun dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Ya, keterangan-keterangan itu kan sebenarnya kan masih apakah mereka itu ada hubungannya dengan proses suap menyuap ini yang antara Sanusi dengan yang sudah ditetapkan tersangka itu. Apakah mereka tahun 1995 dicabut. Dasar hukumnya tadi Kepres 5295. Dicabut nggak? Enggak. Kalau ada kesepakatan itu, kita menghormati kesepakatan itu. Tapi kan kami pemerintah daerah kan harus ada ada legal ya kan untuk menghentikan kegiatan itu. Jadi sekarang sebenarnya yang namanya reklamasi tetap berjalan sepanjang izin pelaksanaannya tetap nggak dicabut ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat antara Menteri KKP dan Komisi 4 DPR disepakati bahwa proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dihentikan. Sangat integrated gitu ya, sangat kompleks, sehingga penyelesaian dan tinjauan terhadap aspek legalnya juga sangat kompleks gitu. AMDAL misalkan, tidak bisa dibuat AMDAL parsial, Pulau A AMDALnya sendiri, Pulau B AMDALnya sendiri, Pulau C nggak bisa karena ini kawasan strategis nasional, harus dibuat AMDAL regional. Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terus menjadi sorotan pasca terungkapnya praktek suap dalam pembahasan Raperda reklamasi. Setelah menangkap 3 orang dari kalangan DPRD dan pengembang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga terus mengembangkan penyidikan kasus ini. Tim Liputan, Metro TV.
Ratusan kader Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan pagi ini menjalani pemeriksaan urin di kantor DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Humaira Balkis dari kantor Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem di Makassar. Balkis, bagaimana jalannya proses pemeriksaan urin untuk seluruh kader Partai Nasdem di Sulawesi Selatan? Apa sebenarnya latar belakang pemeriksaan urin ini? Iqbal, perwakilan dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kasih Pemberdayaan Masyarakat Ishak Iskandar dan beberapa orang lainnya baru saja tiba di kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan untuk memeriksa ratusan kader Partai Nasdem yang saat ini sedang melakukan rapat koordinasi. Ada 280 orang kader Partai Nasdem yang pagi ini akan menjalani pemeriksaan urin, yaitu 203 orang pengurus DPW dan DPD Sulawesi Selatan dan 77 orang anggota DPRD Sulawesi Selatan fraksi Partai Nasdem. Pemeriksaan urin ini sebenarnya tidak diketahui oleh seluruh peserta yang karena sebenarnya agenda pertemuan di DPW Nasdem pagi ini adalah untuk menggelar rapat koordinasi DPD dan anggota DPRD Partai Nasdem. DPW Partai Nasdem memang bekerja sama dengan BNN Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan urin bagi seluruh kader yang hadir di rapat koordinasi pagi ini. Agenda pagi ini adalah komitmen dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan untuk mengembangkan program kader anti narkoba sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi partai terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan. Partai Nasdem menilai bahwa narkoba adalah musuh publik yang dapat merusak bangsa dan pemeriksaan urin pagi ini adalah komitmen Partai Nasdem untuk memerangi narkoba. Maka seluruh kader Partai Nasdem harus bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tidak terbatas pada pengurus wilayah dan anggota DPRD-nya saja, tetapi juga seluruh pengurus di setiap level kepengurusan. Berdasarkan data dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan, peredaran narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan sangat parah, khususnya narkoba yang masuk di Kota Makassar. Baru-baru ini saja BNNP Sulsel menemukan ada narkoba jenis baru berupa cairan biru yang beredar di Kota Makassar. Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan tersebar mulai dari pusat kota sampai pelosok desa. Penduduk dari berbagai usia dan dengan latar belakang dari berbagai profesi seperti petani, pengusaha, politikus, mahasiswa, bahkan oknum polisi dan TNI. Dengan adanya pemeriksaan urin ini dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi Indonesia anti narkoba kepada seluruh kader serta pemilihan duta anti narkoba Partai Nasdem Sulawesi Selatan, diharapkan kader Partai Nasdem dapat membawa semangat anti narkoba ke lingkungan yang lebih luas lagi hingga akhirnya Indonesia bersih bebas narkoba dapat terwujud. Iqbal. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dari sidang pra-peradilan Lanyala Mataliti. Temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut akan segera dikirim ke Komisi Yudisial Pusat untuk diselidiki. Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur mengaku menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam sidang pra-peradilan Lanyala Mataliti atas status tersangkanya di kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2012. Selama mengawasi sidang pra-peradilan Lanyala, Komisi Yudisial mengaku menemukan sejumlah kejanggalan sikap hakim. Di antaranya saat menghadapi perdebatan antara pemohon dan termohon dalam menyikapi saksi fakta, serta putusan hakim yang dinilai banyak pihak telah masuk ke pokok perkara. Sejumlah temuan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Yudisial Pusat untuk dipelajari dan disimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran kode etik hakim pada sidang pra-peradilan tersebut. Kalau secara kasat mata mungkin tidak ada ya secara eksplisit, hanya mungkin ketika para pihak termohon maupun pemohon beradu argumen soal pengajuan saksi fakta dan Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penutupan sidang paripurna telah selesai digelar dengan agenda pelantikan PAW dari laporan Komisi 11 DPR RI. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Putri Lukman langsung dari gedung DPR. Selamat siang Putri, apa saja yang disampaikan dalam sidang paripurna hingga siang hari ini? Ya Widya, penutupan masa sidang keempat tahun 2015-2016 telah selesai digelar. Memang pada rapat paripurna kali ini sangat sepi anggota, namun dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR RI dan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.
pada agenda paripurna kali ini diawali dengan pelantikan PAW 3 anggota DPR RI. Yang pertama adalah Abdul Halim dari fraksi P3, Said Abu Bakar dari fraksi Demokrat, dan Muhtamar Topo dari fraksi Hanura. Yang kedua dilanjutkan dengan laporan dari Komisi 11 mengenai fit and proper test dari KAP atau Kantor Akuntan Publik, yang mereka adalah fungsinya dibentuk atau dipilih dari Komisi 11 untuk mengawasi kinerja BPK. Yang menarik dalam rapat paripurna hari ini, Widya, 2 target dari DPR RI untuk menyelesaikan 2 RUU dan undang-undang juga tidak selesai, bahwa DPR RI menargetkan 2 target undang-undang ini selesai, diantaranya adalah mengenai revisi undang-undang pilkada yang tidak selesai pada masa sidang kali ini dikarenakan masih alot pembahasan mengenai syarat calon independen dan juga syarat calon partai politik. Fraksi masih meminta untuk syarat calon partai politik ini diturunkan pada angka 20 hingga 25%, sedangkan mengenai RUU teks amnesti ini masih baru saja dibentuk, kemarin adalah panja dari pemerintah dan juga DPR, hingga Presiden Joko Widodo pun sudah menyiapkan jika RUU teks amnesti ini tidak selesai akan dikeluarkannya PP ataupun juga Perpu. Namun meski target ini tidak sampai pada masa penutupan sidang kali ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin masih optimis akan selesai 2 pembentukan undang-undang ini pada awal masa sidang yang direncanakan pada 17 Mei 2016. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin atau dalam pernyataannya di rapat paripurna. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini dapat bersama-sama hadir dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun sidang 2015-2016. Masa sidang ini telah berlangsung sejak tanggal 6 April 2016 hingga hari ini tanggal 29 April 2016. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan DPR pada masa sidang 4 tahun 2015-2016. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah menyusun rancangan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Selain itu, DPR juga telah memutuskan RUU usul DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. DPR juga terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan akan disahkan pada bulan Mei 2016. Terkait dengan RUU tentang paten, tentang merek, tentang minuman beralkohol, akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang 5 yang akan datang. DPR juga sedang melakukan penyusunan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU yang menjadi prioritas. Sementara ada 2 RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi dan 5 RUU yang masih menunggu surat Presiden. Selanjutnya, DPR juga telah melakukan pembahasan atas RUU tentang pengampunan pajak dan sudah sampai pada tahap pembentukan panja. Memahami sangat pentingnya RUU ini, rapat-rapat panja akan dilaksanakan pada masa reses dan menjadi prioritas pengambilan keputusan pada awal masa sidang yang akan datang. Ya Putri, berdasarkan laporan Anda, peserta dari sidang paripurna ini terbilang sedikit. Namun apakah ada interupsi yang terjadi? Bila ada, apa saja interupsi yang sempat disampaikan dalam sidang paripurna? Putri. Ya memang Widya, dalam rapat paripurna kali hari ini memang sangat sepi anggota, hanya ada beberapa interupsi, dan yang menarik dalam interupsi kali ini adalah disampaikan dari Ansori Siregar yang merupakan anggota Komisi 9 dari fraksi PKS yang menyatakan bahwa untuk pimpinan DPR RI untuk segera melantik Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifah untuk menggantikan Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat
tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki satu surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK, karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan, yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara, sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara, yaitu senilai 191 miliar rupiah, karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013, dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan PT CKU ini, pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga 15.500.000 rupiah. Dan ini yang menarik, Zilvia dan juga Iqbal, karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta, karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Rumah Sakit Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK, sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini, dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih maksud kami 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras, Jakarta. Ke informasi lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempertanyakan kesepakatan Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek reklamasi Jakarta. Menurut Ahok, reklamasi Pantai Utara Jakarta selama ini memiliki dasar hukum yang jelas. Silang pendapat soal izin reklamasi Pantai Utara Jakarta terus bergulir. Kesepakatan Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan reklamasi Pantai Utara Jakarta dipertanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok menyebut selama ini pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Ahok justru mempertanyakan keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membatalkan reklamasi, termasuk dengan membuat undang-undang. Oh, silakan aja, kalau dia keluarkan undang-undang, mereka keluarkan undang-undang, itu mesti sama dengan Presiden, lalu menghentikan itu, undang-undang juga bisa diuji ke MK. Yang penting jangan akal-akalan juga.
untuk menekan pengusaha. Hati-hati juga nih, kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Sekarang Bu Susi berani gak batalin reklamasi? Makanya kita tunggu aja, aku mau nurut-nurut aja. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Oswar Muazin Mungkasa mengatakan pembangunan 17 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta baru bisa dihentikan jika Kepres nomor 52